pelajaran yang berarti. Karena dua surah ini sebetulnya terkait ya. Mari kita kembali mengulang ya, ayat pertama sampai dengan seterusnya. Karena sudah berdua kali, maka mungkin kita agak lebih cepat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Telah diturunkan Al-Quran dari Allah yang Maha berkuasa lagi Maha mengetahui. Dari situ kita sudah membaca kira-kira apa isi surah ini ya. Jadi Allah yang Maha berkuasa dan Maha mengetahui ya. Menyangkut keilmuan, menyangkut hal-hal mendasar di dalam kehidupan kita diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafiriz dzambi, pengampun dosa-dosa kaum mukmin, wa qabilit taubi, penerima taubat, syadidil iqab, makras siksanya, ditaul, yang mempunyai nikmat yang sangat luas. Terbayang oleh kita bahwa di dalam surah-surah ini pengampunan Allah Subhanahu wa taala, menerima taubat, membalas dan siksa yang pedih, dan nikmatnya sangat luas ya. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang disembah selain Dia, ilaihil masir, kepadanya tempat kembali ya. Terbayang kita apa-apa yang kita hadapi di dunia ini ya. Tinggal pilih, apa kita mengharapkan Allah menjadi pengampun, Ghafir, apakah kita mengharapkan Allah menjadi Qabil, yang menerima taubat ya, atau makras siksanya, azabnya, atau mengharapkan nikmat Allah yang begitu luas. Tinggal kita, sikap kita ya. La ilaha illahu, tidak ada yang disembah selain Dia, ilaihil masir, dan tempat kembali kepadanya. Ma yujadil fi ayatillah, tidak ada orang yang mendebat, yang melawan ayat-ayat Allah. Dia bicara langsung, ayatillah, tidak ada kecuali illalladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Jadi di dunia ini tidak ada lain bagi kita membicarakan Al-Quran ya, membicarakan ayat-ayat Al-Quran, kecuali kafir yang memperdebatkannya gitu ya. Tinggal lagi pilih, kita termasuk orang-orang yang membicarakan Al-Quran, membahas Quran, atau
menjadi orang kafir, atau tengah, tidak peduli, tidak peduli. Nanti akan dilaporkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ada kelompok-kelompok di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Qala Rasul, bicara Rasul, ini qamit takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku ini, umatku ini, Al-Quran ini diabaikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang di masjid kita, tidak masuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Kita terus mengkaji Al-Quran, tidak jemu-jemunya 10 tahun terus menerus. Dalam ukuran semangat tiap subuh. Kita bagikan Al-Quran kepada orang-orang yang mungkin tidak sempat. Kita masukkan di dalam YouTube. Kita komunikasikan melalui WA. Itulah apa-apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab terhadap apa-apa yang dilaporkan Rasulullah SAW, bahwa kami enggak termasuk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dilaporkan oleh Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat nanti. Fala yaghruka, maka janganlah memperdayakan kamu taqallubuhum fil bilad, dinamika kehidupan orang-orang kafir di negeri ini. Kalau kita lihat orang kafir, orang yang tidak beriman, dia melakukan korupsi, dia melakukan segala hal yang bertujuan menghambat patuhnya umat Islam. Banyak kita perhatikan, jangan terpedaya hidup kita ini. Kazzabat qablahum qaum Nuh, ini diceritakan, diingatkan kaum-kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendustakan sebelum orang-orang Quraisy dulu. Sebelumnya ada umat-umat terdahulu yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Nuh, wal ahzab, dan kelompok lainnya mim ba'dihim, sebelum mereka punya rencana. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim, mereka merencanakan, meniatkan dalam hati, membuat makar terhadap rasul-rasulnya sampai sekarang ya. Mereka melakukan segala upaya untuk memadamkan cahaya agama Allah di dunia ini. Mereka melakukan terang-terangan. Satu, liya'khudhuhu, agar mereka menawan lalu dibunuh. Kalau dulu Rasulullah, kalau sekarang dilakukan terhadap para ulama, para pemimpin agama kita, dengan segala cara dari dulu sampai sekarang.
wajadalu bil batil, mereka berdebat menggunakan cara-cara yang batil, liudhidu bihi, agar mereka dapat melenyapkan bil haq, yang hak. Sekarang kita perhatikan kelompok-kelompok yang mempersoalkan ajaran-ajaran agama kita yang menurut mereka mungkin nggak sesuai lagi, ya. Fa'akhadtuhum, lalu mereka diazab. Mudah-mudahan jangan sampai kejadian ini di bangsa kita. Kalau Allah sudah ingin melenyapkan satu bangsa, satu kaum, ingin dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, ya, dengan mudah caranya, ya. Kalau Allah ingin melenyapkan, oleh sebab itu para ulama-ulama kita berusaha untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar, mengingatkan jangan sampai mereka tahu, ya, mereka sadar kalau Allah ingin melenyapkan suatu bangsa dengan mudah sekali, menggantikan dengan generasi yang lain. Dan mereka paham, para ulama-ulama paham, ya. Fa kaifa kana iqab, maka lihatlah bagaimana azabku pada mereka. Jadi diceritakan bangsa-bangsa yang sebelum ini yang lebih gagah dari kita, ya. Ada bangsa yang besar tinggi, hidup punya rumah itu di gunung batu dipahat oleh mereka, ya. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbik, ya. Dan demikianlah yang pasti berlaku ketentuan-ketentuan Allah itu. Alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir, yang ingkar, annahum ashabun nar, dan sesungguhnya mereka penghuni neraka. Nah, selanjutnya ini gembira untuk kita, ya. Ayat gembira, para malaikat pun mendoakan kita. Ya, nanti kita lewatin dulu, kita selesaikan dulu. Lanjutkan ayat 10. Jadi ayat 7, 8, 9 itu doa para malaikat yang mendoakan kita. Kita lanjutkan dulu, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu disuruh untuk beriman lalu mengingkarinya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Bagaimana Allah mengatakan kebencian Allah kepada mereka itu, ya, jauh lebih besar dari kebencian terhadap diri mereka sendiri, ya. Itu suatu hal yang sangat menyedihkan, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Insyaallah pasti kita tidak masuk. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, yunadau, mereka dipanggil, ya. Diingatkan pada hari kiamat nanti akan dipanggil. Ini cerita yang akan datang, ya. La maqtullah, sungguh kebencian Allah itu akhbar. La maqtullahi akbar mim maqatikum anfusahum, lebih benci, lebih besar dari kebencian daripada mereka terhadap diri mereka. Izzad'u,
id tud'auna ilal iman fatakfurun. Kebencian kepada dirimu sendiri ketika kamu diseru untuk beriman lalu kamu mengingkarinya. Idz tad'auna ilal iman fatakfurun, lalu mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengetahui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini? Dia tahu mati 2 kali, hidup 2 kali, ya kan? Mati pertama belum lahir, ya. Hidup, ya kan? Mati lagi, dibangkitkan lagi. Ngerti dia? Kita sekarang ini baru hidup sekali, mati sekali. Nah, nanti mati sekali lagi, hidup sekali-kali. Ya, dia tahu, sudah tahu itu. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengetahui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Percuma, sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Tidak ada gunanya lagi.